Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rangka kita memperingati ibadah syukur HUT RI ke-77 tahun 2022 Persekutuan Doa Okumene PKK Kelurahan Sukun. Nah, kali ini bangsa Indonesia memilih tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bersama. Pada acara saat ini terbagi dari 3 sesi. Yang pertama seremonial, yang kedua ibadah, yang ketiga ramah-tamah. Pada saat ini yang pertama pembukaan sudah kami lakukan. Kemudian kedua nanti kita menyanyikan Indonesia Raya sekaligus mengheningkan cipta. Yang ketiga sambutan Ketua Okumene Kelurahan Sukun. Yang keempat sambutan dari Bapak Lurah atau yang mewakili. Dan yang kelima kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kita akan memasuki acara yang kedua, yaitu mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sekaligus mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh Ibu C. Supardi. Kami persilakan. Untuk acara berikutnya kita masuk dalam sambutan. Sambutan yang pertama kami persilakan dari Ketua Okumene Kelurahan Sukun, Ibu Astuti Sumaryono. Waktu kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Lurah, sebenarnya Bapak Lurahnya, tapi mohon maaf ya, saat ini Bapak Lurahnya diwakili oleh Pak Mardiono. Kami atas nama Persekutuan Doa PKK Okumene Kelurahan Sukun mengucapkan banyak terima kasih atas kerawan Pak Mardiono bisa memenuhi undangan kami mewakili Bapak Lurah yang kesibukannya memang sangat-sangat padat ya di bulan-bulan Agustus ini. Sebenarnya kami juga mengundang dari tim penggerak PKK dan juga dari Bapak Ketua RW 6 yang berdomisili di dekat gereja ini. Namun mungkin saya memahami karena acara-acara Agustusan ini masih begitu padat, jadi mungkin berhalangan hadir ya. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang bisa hadir memenuhi undangan kami, walaupun kami mengundang hanya secara WA, tapi terima kasih sudah disebarkan oleh kelompok RW masing-masing ya. Saya ucapkan selamat sore, kita bersyukur pada Tuhan pada kesempatan sore hari ini
kita diberikan cuaca yang baik, kesehatan yang baik, sehingga bisa hadir dalam pertemuan, khususnya di dalam acara kita bersyukur atas anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa kita Indonesia yang sudah mencapai usia yang ke-77. Tuhan sudah pimpin kehidupan kita bangsa Indonesia dengan berbagai pergumulannya, terutama di dalam melewati masa-masa pandemi. Oleh karena itu, tema yang diangkat oleh pemerintah pada Dirgahayu Hari Kemerdekaan yang ke-77 ini adalah pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Ya. Harapannya ini tidak hanya sekedar slogan belaka, ya, tapi menjadi semangat kita semua sebagai warga Indonesia untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang semakin baik, yang semakin inovatif, semakin kreatif di segala bidang, dengan potensi dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berkarya terutama untuk mengisi kemerdekaan ini dengan membantu terlaksananya program-program kelurahan, karena lingkup kecil di Indonesia ini kita berada di Kelurahan Sukun. Jadi kita sebagai warga Kelurahan Sukun juga perlu membantu segala program yang sudah dilaksanakan di Kelurahan Sukun. Selamat datang pada Ibu Diana sebagai wakil dari Kelurahan, dan Mbak Nurma lagi, Bu Nurma lagi. Oh, Bu Yulia. Matur nuwun, ini dari tim penggerak PKK yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Mbak Diana, alhamdulillah. Matur nuwun. Baik, saya mengulangi, jadi dengan tema kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, harapannya kita semakin percaya diri, semakin semangat untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif yang boleh kita kerjakan, terutama di wilayah Kelurahan Sukun ini, utamanya di RT kita masing-masing, ya. Kita membangun di RT kita masing-masing supaya lebih baik untuk kemajuan Kota Malang. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan segala sesuatunya, kepada teman-teman dari GBT, ya, yang sudah juga mendukung terlaksananya acara ini, maupun kepada Bapak Pendeta Yusuf Kasmidin yang sudah meluangkan waktu untuk bisa melayani dan mengizinkan kami menggunakan ruangan ini untuk kegiatan ibadah syukur pada yang kesekian kalinya kami sudah pinjam, ya, di tempat ini. Bersyukur dan terima kasih juga kepada para donatur yang sudah membantu baik secara material maupun secara spiritual untuk kegiatan pada sore hari ini. Akhir kata, saya mohon maaf atas nama teman-teman panitia jika masih ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati Kota Malang, Tuhan memberkati Kelurahan Sukun dan Kelurahan Sukun semakin maju. Demikian sambutan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Lurah atau yang mewakili. Monggo kami persilakan. Salam, Bapak Ibu. Maaf tadi saya masih tanya-tanya ke mahasiswa yang belajar di kelurahan. Kebetulan mahasiswa itu dari NTT. Saya tanya, maaf, kata salam Nasdaq itu apa? Salam, terima kasih. Hal ini saya lakukan karena ngapunten, maaf, supaya tidak salah lagi. Yang saya hormati Ibu Astuti Sumaryono, Ibu-ibu umat Nasrani, kalian yang saya hormati, beserta Bapak dan adik-adik semua. Senang sekali saya hari ini bisa hadir mewakili Bapak Lurah karena banyak kegiatan mulai pagi sampai sore ini kebetulan Bu Diana juga ikut, baru saja usai
disambung besok sama hari Minggu. Nah, saking banyaknya, ya katanya malah bagi-bagi tugas. Siap. Oke, terima kasih saya ucapkan karena kemarin dalam masa pandemi itu kita dibatasi kegiatan. Jadi untuk saat ini kegiatan sudah diperbolehkan dan antusias warga terutama RW 6 pada khususnya dan Kelurahan Sutun pada umumnya itu sudah mulai bangkit semangat. Terima kasih khususnya Ibu Umat Rasani dan semua warga umat Rasani semua. Ya, terima kasih sekali. Harapan dari Pak Lurah tadi titik ini pondok, mari kita bangkitkan lagi, semangat lagi, mudah-mudahan kita ke depan dan masa-masa yang akan datang kita bisa bersinergi, ya, antar umat beragama khususnya, ya, itu. Jadi supaya terjalin kerukunan yang lebih mantap lagi. Itu pesan dari Pak Lurah. Mungkin itu ya, sedikit aja sampaikan dari saya. Ya. Kata-kata mungkinnya, mohon maaf. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan selalu menyertai kita semua. Terima kasih. Sebelum kita memasuki acara berikutnya menyanyikan lagu Hari Merdeka, ini tadi belum terdengar sama sekali petik merdeka ya. Mari kita petikkan bersama-sama sebanyak 3 kali. Merdeka! 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 Ya, terima kasih. Mari kita akan nyanyikan lagu Hari Merdeka yang akan dipimpin oleh ibu-ibu pengurus, monggo yang kemarin sudah bersiap. Dan juga nanti diikuti oleh jemaat. Kami persilakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Merdeka secara bersama-sama. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita akan memulai ibadah kita. Namun terlebih dahulu saya akan mendasari ibadah kita di dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga mengatakan, persaudaraan yang rukun, nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon,
yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan, biarlah sore hari ini mungkin kita dari gereja yang berbeda, tetapi ketika kita bersama-sama hidup rukun bersama-sama, di sana berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Kami mohon Ibu Nirmalawati untuk bisa memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada kesempatan sore hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami, para ibu-ibu, mulai dari RW 1 sampai dengan RW 9 untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kami sungguh bersyukur Tuhan, di mana sudah 2 tahun lebih kami tidak bisa merayakan bersama-sama seperti ini. Oleh karena kasih-Mu dan karunia-Mu saja, sehingga pada saat ini kami bisa merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang dirayakan oleh ibu-ibu Persekutuan Doa Okumene Kelurahan Sukun di tempat ini. Bapak, kami sungguh bersyukur di mana pada tema pada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa negara kami telah melalui masa-masa sulit selama pandemi. Tapi kami bersyukur bahwa saat ini Tuhan sudah pulihkan negara kami. Bapak, kami menyerahkan ibadah kami saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai ibadah kami. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur hanya oleh karena kemurahan Tuhan sampai hari ini bangsa kita bisa menjadi bangsa yang kuat.
Kita akan Oh maaf, saya kan ini keburu nanti maghrib Bapak. Tapi saya minta dokumentasi jadi monggo kita bersama dulu ya. Monggo silakan. Jadi supaya kita sama-sama nyaman ya. Kita boleh saling menghormati dan saling menghargai. Silakan minta tolong pengurus bisa ke depan. Kita foto bersama dengan tim penggerak PKK dan dari wakil dari kelurahan ya. Di tengah, jangan di tengah Mbak Diana. Di sini ada jatuh. Oh ya sudah. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Kayak bebas. Satu, dua, tiga. Oh ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Monggo. Terima kasih banyak sudah aku. Oke, ya. terima kasih kepada para pengurus kelurahan yang sudah mau Mari saat ini saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat sebuah pujian berbahasa Jawa yang mengatakan bahwa bilir suci makaryo ing manah kula. Thank
ada dalam diri kita, keadaan apapun yang kita alami, saya percaya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang hebat melalui segala musim di dalam kehidupan kita. Kita akan angkat satu pujian kembali yang mengatakan bahwa Gandol Gusti, hanya kita bersandar kepada Tuhan Yesus saja, maka Dia akan memberikan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hanya orang yang berharap kepada Tuhan akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Puji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan pujian yang mengatakan, jadikan aku Tuhan rumah doa. Jadikan
atas kasih karunia-Mu pada petang hari ini. Kami boleh bersama-sama membangun ibadah syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih atas segala yang Tuhan telah limpahkan bagi kami sekalian. Dan di petang hari ini kami siap menyambut kabar baik daripada-Mu. Kami bersedia untuk melangkah maju di jalan-Mu dengan taat, dengan tekun, dengan mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Mohon maaf saya berkhotbah dengan duduk karena kondisi fisik saya yang terbatas. Tema daripada renungan Alkitab di malam hari ini sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh pemerintah sehubungan dengan kemerdekaan yang kita rayakan dengan sukacita pada petang hari ini. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Tema HUT Kemerdekaan RI yang ke-77 adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, hal ini merupakan sebuah tema yang sangat bagus, sebuah tema yang sangat berkesan. Dan di awal Agustus ini lembaga negara Polri diguncang dengan peristiwa yang cukup menghebohkan. Dan dari peristiwa itu Polri sebagai bagian yang penting bagi bangsa ini diuji dengan sangat besar, sangat kuat. Dan puji Tuhan, hari demi hari kita mendengar, menyaksikan berita tentang kesigapan dari Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri untuk bertindak sesuai dengan pakem kebenaran. Dan itu membutuhkan kekuatan ekstra, kejujuran, ketangguhan, ketekunan, kerelaan, berkorban. Dan saya percaya
Bapak Listio Sigit sebagai anak Tuhan pasti diberi hikmat oleh Tuhan, diberi karunia, kasih karunia oleh Tuhan untuk dapat mengembalikan harga diri Polri, marwah dari Polri. Kita perlu mengambil bagian untuk mendoakan institusi-institusi negara yang saat ini sedang digonjang-ganjing, dan saya percaya bahwa anak-anak Tuhan yang berada dalam posisi-posisi penting di negara ini akan diberkati Tuhan dengan hikmat dari surga, kasih karunia dari Tuhan yang akan dapat membuat terobosan-terobosan mulia yang akan menjadi berkat bagi negara, menjadi berkat bagi bangsa. Kita umat Kristen sebagai bagian dari warga bangsa berkewajiban untuk berdoa kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan hidup dalam semangat taubat. Berdoa dengan kerendahan hati dan hidup dengan semangat taubat. Kalau kita menjalani kehidupan yang demikian, maka doa-doa kita akan diperkenan oleh Tuhan. Mari kita selalu berdoa memohon kepada Tuhan untuk memulihkan seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang termaktub dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Kita perlu berdoa. Kita berdoa agar Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya, agar seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara itu dapat dikokohkan oleh Tuhan. Nah, saya katakan di awal tadi bahwa Polri sebagai salah satu sendi kehidupan bernegara sedang digonjang-ganjing. Nah, kita sebagai umat Tuhan yang merupakan bagian dari warga bangsa yang besar ini, kita perlu berdoa dengan kerendahan hati, dengan semangat taubat, memohon kepada Tuhan. Tuhan, kuatkanlah para pemimpin bangsa kami. Tuhan, kuatkanlah Kapolri. Tuhan, kuatkanlah TNI. Tuhan, kuatkanlah para punggawa-punggawa ekonomi di negeri ini. Ibu Sri Mulyani, ya, Menteri Keuangan, kita berdoa untuk seluruh pemimpin bangsa. Nah, Tuhan pasti mendengar dan Tuhan pasti menjawab dan mengabulkan. Yang kedua, kita sebagai warga negara yang baik berkewajiban untuk berdoa dan berjuang untuk bangkit lebih kuat dalam upaya-upaya strategis menjadi bangsa yang hebat,
dan bermartabat. Ya, kita perlu bersama-sama melakukan kewajiban kita, berjuang untuk bangkit lebih kuat lagi dalam upaya strategis menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang bermartabat. Nah, ini tanggung jawab kita, bukan hanya tanggung jawab dari pemimpin bangsa, tapi ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai bangsa. Marilah setiap hari berdoa dan berjuang agar kita bangkit lebih kuat, dimulai dari rumah tangga. Rumah tangga adalah institusi yang paling kecil dari bangsa dan negara kita. Kalau keluarga bangkit untuk membangun hal-hal yang positif, hal yang bermanfaat, hal-hal yang mulia. Kalau keluarga semua kita, keluarga Kristen, berdoa dan bangkit untuk berjuang membangun sendi-sendi kehidupan kita secara baik, itu sudah merupakan sebuah gerakan yang sangat positif yang akan menjadi berkat bagi nusa dan bangsa. Nah, Bapak Ibu, Ibu-ibu khususnya bapaknya cuma 1-2 dengan saya. Ibu-ibu sekalian dan Bapak, mari bersama-sama sebagai keluarga Kristen kita bangkit lebih kuat untuk membangun sendi kehidupan kita masing-masing. Dan saya, Tuhan memberkati keluarga kita semua, dan kita mulai bergandeng tangan semua anggota keluarga Kristen Katolik, saling bahu-membahu untuk saling menolong. Ayo kita sama-sama bangkit membangun sendi-sendi kehidupan yang baik dalam keluarga, dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat. Dan percayalah, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, bukan slogan, tapi menjadi perjuangan kita. Amin. Berdoalah selalu dan berjuanglah bersama Roh Kudus. Dan percayalah, hidupmu dan hidupku, keluargamu dan keluargaku, keluarga kita semua jadi saksi yang oke, saksi yang mulia, saksi Kristus yang menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita.
syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Puji, hormat, serta syukur kami naikkan kehadirat Engkau ya Allahku. Kami mengucap syukur untuk bangsa dan negeri Indonesia yang sudah Tuhan merdekakan dari segala belenggu penjajahan. Kami sudah berusia 77 tahun ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan. Kami sudah banyak sekali mengalami segala macam cobaan dan tantangan, segala rintangan yang sudah boleh kami alami. Tapi Tuhan senantiasa menolong kami, memberkati bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur untuk pendasaran firman yang sudah Tuhan sabdakan pada sore hari ini, boleh menjadikan pegangan kehidupan kami masing-masing pribadi. Terkhusus Tuhan, pada saat ini kami juga mohon ya Tuhan sendiri yang senantiasa menolong kami, bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari pusat, Bapak Presiden Joko Widodo beserta staf yang sudah Tuhan pilih untuk memimpin bangsa dan negara kami. Tuhan sertai mereka. Tuhan sudah pilih mereka dan kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang senantiasa menopang. Tuhan berkati kehidupannya, serta keluarga yang ada bersama-sama mereka supaya mereka boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Semua karena kemurahan dan berkat Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan juga memberkati para pemimpin bangsa negara kami dari pusat sampai yang ada di sekitar kami, Pak RW maupun RT yang ada. Ya Tuhan juga memberikan roh hikmat kebijaksanaan buat mereka. Tuhan jagai hati dan pikirannya supaya tangan Tuhan sendiri yang senantiasa menolong dan memimpin dalam kehidupannya. Setiap keputusan yang diambil, yang direncanakan, biarlah yang seturut dengan kehendak pula yang terjadi. Kami mohon ampun ya Bapa akan setiap dosa kesalahan bangsa dan negara kami. Banyak sekali keinginan-keinginan pribadi kami yang mendukakan hati Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni kami, ampuni bangsa kami. Kami juga berdoa untuk setiap saudara kami yang saat ini masih merasakan ketidaknyamanan, ketidakadilan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan mereka. Juga Tuhan hadir sebagai penolong buat setiap pribadi, bangsa dan negara kami. Kami serahkan kepada Bapak untuk Kota Malang. Tuhan berkati pemimpin kami, wali kota kami yang sudah Tuhan pilih. Biarlah apa yang boleh menjadi rencana dan apa yang akan kami lakukan, semuanya yang seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan sendiri yang memberkati. Dan kami mohon ampun ya Tuhan untuk setiap rencana dan setiap kerja kami yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, kami mohon ampun. Inilah ya Bapa, seluruh doa permohonan kami. Kami yakin dan percaya dalam Roh Kudus-Mu, Tuhan sendiri akan menyempurnakan doa permohonan kami ini kepada Bapa. Terpuji Allahku yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kami bersyukur ya Tuhan, pada petang hari ini kami boleh bersama-sama bersyukur kemerdekaan kami, negara kami yang berusia 77 tahun. Di dalam wadah persekutuan doa Paukomene Kelurahan Sukun, Tuhan pada saat ini boleh diselenggarakan dengan penuh sukacita. Tuhan, kami ingat akan kemerdekaan ini, kiranya boleh menjadi kemerdekaan yang hakiki, terlebih di dalam kami umat Nasrani yang Engkau wadai di dalam gereja-gereja seluruh Indonesia ini Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Tuhan mampukan kami, gereja-gereja kami seluruh Indonesia untuk menerima apa
adanya di dalam kemerdekaan ini yang senantiasa boleh menerima penindasan di sana sini. Namun Tuhan, kiranya gereja-gerejamu yang ada di Indonesia ini senantiasa Kau naungi, Kau berkati. Dan kiranya Kau berkati ya Tuhan hamba-hambamu yang melayani gereja-gereja di Indonesia ini. Berkati di dalam pelayanannya, berkati di dalam keluarganya, berkati di dalam kesehatannya. Terlebih ya Tuhan, berkati apa yang sudah didukung di dalam persembahan-persembahannya, sehingga persembahan di dalam gereja ini boleh bermanfaat untuk pelebaran kerajaan-Mu. Bapa Surgawi, kami selalu berdoa untuk kemajuan di dalam persekutuan Okomene PKK Kelurahan Sukun yang mengikuti program pemerintah di dalam Pokja 1, yaitu Pokja Agama Nasrani. Terlebih ya Tuhan yang ada di Kelurahan Sukun ini, kiranya kami sebagai pengurus-pengurus dan warganya senantiasa Kau berkati, sehingga kami mampu ikut berpartisipasi di dalam program pemerintah ini. Tuhan, hanya kehendak-Mu yang terjadi di dalamnya semua itu. Namun kami berharap ya Tuhan, kiranya segala apa yang terjadi maupun yang belum terjadi di dalam program ini Tuhan, kiranya Kau mampukan semua kepengurusan di struktur organisasinya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi surat-surat-Mu yang terbuka di tengah-tengah masyarakat. Karena Engkau-lah sudah berjanji Engkau akan senantiasa memberkati di dalam pelayanan umat-Mu di manapun berada. Tuhan, kiranya juga Engkau berkati Tuhan kami yang saat ini telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini boleh menjadikan berkat di dalam kami mengikuti program pemerintah ini Tuhan, sehingga apapun yang akan kami jalani boleh kami pakai ya Tuhan persembahan ini, baik di dalam kami mengikuti perayaan Paskah, perayaan 17 Agustus, terlebih di dalam perayaan Natal Tuhan. Semua itu datangnya dari berkat-Mu melalui berkat-berkat persembahan yang telah dikumpulkan saudara-saudara kami semua. Untuk itu Tuhan, saudara kami yang mengelolanya, berikan akal hikmat dan selalu takut akan Engkau. Ya Bapa, kiranya doa kami semua ini hanya kami lakukan dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk berdoa bersama. Bersyukur kepada-Mu Bapa Surga, Engkau telah menolong kami semua untuk membangun ibadah syukur HUT NKRI yang ke-77 tahun. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu yang sudah berjuang untuk membangun ibadah ini, dan kiranya semangat yang dari Roh Kudus akan terus berkobar di hati seluruh kaum wanita Ekumene Kelurahan Sukun untuk menangkap setiap rancangan Tuhan dan menjalaninya dengan penuh hormat dan kasih kepada Tuhan, juga kepada nusa dan bangsa. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat dari Bapa Surga berlimpah atas kita semua bangsa Indonesia. Kasih karunia dari Sang Kristus memberi kemampuan yang istimewa untuk kami dapat berkarya mengisi kemerdekaan
dengan hal-hal yang mulia, hal-hal yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Penghiburan dan pertolongan Roh Kudus akan mengobarkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik bagi anak-anakmu, juga bahwa kasih-Mu dicurahkan untuk seluruh negeri yang tercinta Indonesia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Silakan. Saya berkata dalam Kristus. Pertemuan ibadah rutin yang biasanya diadakan setiap Jumat ketiga. Ini ada usulan dari beberapa ibu untuk dipindah ke Jumat keempat. Karena katanya kalau Jumat ketiga itu masih ada kegiatan di RT dan RW. Mumpung banyak yang hadir, gimana Bu? Tanggapannya, ketua gimana? Tetap Jumat ketiga atau? Ya, bagaimana Ibu? Kalau selama ini itu selalu Jumat ketiga, tetapi saya pribadi merasakan di RT, di RW cuma itu masih ada kegiatan sampai minggu ketiga, Pak. Itu agak longgar itu Jumat keempat. Harapannya itu supaya banyak yang hadir dan semua bisa. Itu ya. Gimana setuju Jumat ketiga atau keempat? Keempat, B. Ya, Jumat keempat. Lalu jamnya itu saya untuk 4:30, biasanya kan jam 4. Tapi saya jam 4 baru keluar dari kelas, jadi nggak mungkin bisa hadir gitu loh. 4:30, ya. Jadi setuju Jumat keempat ya Bu. Kemudian pertemuan yang kedua, pertemuan ibadah untuk bulan September yang bertugas dari RW 1, mulai dari pembawa acara, memimpin ujian, dan pembawa firman. Acara yang biasanya bertempat di kelurahan karena sedang direnovasi, dipindah di Gapoktan. Balai Pertanian, Sebelahnya Balai Pertanian di Kebun Sayur Pak Hari, Jalan Rajawali, yang ada tangannya kayak gitu loh. Ada patungnya tangan membuka di Kebun Sayur Pak Hari, setelah RW 7. Kemudian jadi bulan depan, bulan September, kalau nggak salah Jumat keempat itu tanggal 23 September. Nanti bisa RW 1. Yang terakhir, terima kasih atas kehadirannya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan memberkati.